sampai ke titik itu, Saudara Menhan harus menjelaskan. Pimpinan, Ya, jadi pimpinan, ya, saya pikir ini nggak perlu kita perdebatkan panjang lebar. Yang diminta oleh Pak Effendi itu sederhana loh. Baik, Pimpinan, tolong dijelaskan di sini apa urgensinya, kemudian disembunyikan anggarannya. Ada apa sih? tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Baik. Saya bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak Menhan. Perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia yang tadi Bapak sampaikan memang bukan hal yang mudah. Memberikan rasa aman pada seluruh warga itu adalah tugas yang tidak mudah. Namun paparan Pak Menhan, paling tidak bagi kita yang berada di ruangan ini dan mendengarkan, mudah-mudahan saya tidak salah kalau mengatakan bahwa Bapak membawa harapan baru bagi perbaikan-perbaikan PR-PR yang selama ini ada di dalam sistem pertahanan kita. Pak Menhan, Pimpinan, saya interupsi. silakan singkat Pak Effendi ya. Habis ini mungkin saya akan putar ke fraksi terlebih dulu. Meminta agar sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi Saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi misi dan itu juga masih visioner. Ini dukungan anggarannya seperti apa? Karena di sini ada Menhan. Tolong disampaikan, jadi ini menjadi bahan kita bahasan di dalam rapat kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, saya Pimpinan, itu termasuk pimpinan, ya. pimpinan. Baik, Pak Menhan tahan sebentar. Pak Tamliha silakan. Sesuai dengan kesepakatan rapat pimpinan Kapoksi untuk hal anggaran nantinya dalam sistem yang tertutup. Terima kasih. Ya, saya kira demikian. Jadi saya katakan mengenai yang rinci, yang bersifat teknis dan anggaran, saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Pak Menhan. Sebentar Pimpinan. Ini tapi ininya terbuka. Bagaimana tertutup? Ini terbuka ini Pimpin. Ya, nanti kita akan sampaikan. Sebentar. Selazimnya Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerjanya termasuk dukungan anggarannya, bahwa nanti misalnya kita ingin bahas di tertutup, yaitu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka, Saudara Menhan. Terbuka ini semua udah kepada Komisi 1. Ya? Tapi terbuka kepada Komisi 1, tapi kita tidak terbuka kepada umum. Ya, bagaimana kita menjaminnya ini sudah ada di meja, dan saya tidak tahu apakah ini di Sekretariat juga ada. Saya kira lebih baik karena ini juga kebijakan umum dan ini ada di APBN kita, disampaikan saja bahwa nanti ingin Saudara Menhan ingin mencapai angka yang katakanlah sesuai visinya Menhan, ya baru kita masuk di tertutup. Ini kan sudah terbuka Pak, di APBN kita ada ini 131, ini bukan angka rahasia Pak, agar match saja dengan tadi yang disampaikan di program awal tadi. Ya, saya tidak ada masalah kalau memang mau disampaikan, kita tidak ada masalah. Pimpinan. Memang siapa yang kami langsung. Pimpinan, tolong dijelaskan di sini apa urgensinya, kemudian disembunyikan anggarannya. Ada apa sih? Apa plusnya bagi ini kan kita anggota? Ya. Enggak ada kedaulatan pimpinan proksi. Apa urgensinya itu kemudian disembunyikan? Ini dipaparkan di forum atau ditutup dari awal nih rapat. Apa urgensinya? Dalam tata tertib, ya tolong dijelaskan ke kita. Pimpinan bisa membuka rapat, lalu di mana dirasa ada rahasia negara, maka pimpinan diperbolehkan untuk. Di mana rahasia negara? Ini APBN kok. Ini APBN. 131 triliun ini APBN. Undang-undang sudah. Iya, tapi ya. Sudah. Terus ada angka-angka lainnya selain 131. Ya silakan, kalau angka-angka lain kan kita ada mekanisme off the record atau dan sebagainya. Jangan kita kemudian seolah-olah 54 orang kemudian direduksi dengan 6-10 orang. Nggak bisa.
Kita Saya kira ini dengarkan budaya dulu tidak dari, karena tadi sudah rapat dengan Kapoksi, kita dengarkan dulu mungkin sikap-sikap fraksi. Pak Effendi boleh menanya nanti setelah silakan. dari fraksi. Tapi Terima saya- kasih Pak Effendi. Mungkin dari fraksi PDI Perjuangan juru bicaranya kita mintakan waktu dan sesuai tatip sekali lagi waktunya adalah 3 menit maksimal. Dari fraksi PDI Perjuangan siapa yang akan menjadi juru bicara? Ibu Ketua, Silakan saya kira Pak Menhan. yang anggaran yang sudah disahkan tidak ada masalah. Kalau memang mau diulangi lagi, saya tidak ada masalah. Iya. Di dalam paparan itu, ini kan paparan rencana kerja dan dukungan anggaran. Sampai ke titik itu, Saudara Menhan harus menjelaskan. Tapi bahwa ada rencananya Saudara Menhan yang akan diajukan, mau ditertutupkan, itu pun tidak lazim. Namanya lembaga legislatif dia terbuka. Ini forum terbuka, forum rapat terbuka. Sekarang anggaran belanja seluruh dunia terbuka di website kok. Di mana harus ditertutupin lagi? Begini, Justru ingin- ya. Saudara Effendi, kalau soal anggaran terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran. Pimpinan, Ya, jadi pimpinan, ya, saya pikir ini nggak perlu kita perdebatkan panjang lebar. Yang diminta oleh Pak Effendi itu sederhana loh. Apa yang sudah dipaparkan di sini dipaparkan saja secara lisan. Bahwa kemudian pendalaman kita buat tertutup itu tidak persoalan. Ini kan jadi lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi nggak mau dibacakan, nggak mau disampaikan. Jadi saya pikir tidak ada pertentangan besar di sini. Sampaikan saya terbuka, dan Pak Menhan juga tidak keberatan kok. Kenapa yang lebih khawatir pimpinan dibandingkan Pak Menhannya? Terima kasih. Ya, teman-teman, itu tadi momen ketika Prabowo Subianto ikut rapat di DPR. Nah, ada satu perdebatan di dalam rapat tersebut, teman-teman, di mana di dalam rapat itu akan dibahas anggaran, yaitu anggaran tentang yang diajukan oleh Prabowo Subianto, yaitu sebagai Menhan, dan juga tentu dia meminta persetujuan yang ada di DPR pada saat itu. Dan di situ terjadi perdebatan karena antara Effendi Simbolon dengan juga Prabowo Subianto mengenai anggaran, ya, karena menurut Effendi Simbolon ini, ya, selaku kader dari PDI Perjuangan, ya, karena itu adalah rapat terbuka, maka tentu apa yang disampaikan di dalam rapat itu, bahkan di dalam membahas anggaran itu harus juga terbuka. Ya, kenapa? Karena itu adalah supaya juga masyarakat bisa mengetahuinya, dan tentu ya seperti yang disampaikan oleh Effendi Simbolon tadi, bahwa itu adalah APBN, ya, sudah tertuang di APBN. Untuk apa lagi diadakan, ya, pembahasan tertutup, sehingga itu menjadi perdebatan di dalam rapat di DPR pada saat itu. Dan Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa nanti pembahasan anggaran akan dilakukan secara tertutup, sehingga pada saat itu terjadi perdebatan-perdebatan. Dan apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, dia mengatakan bahwa ini adalah rahasia negara, ya, pembahasan anggaran itu tidak boleh terbuka. Ada anggaran-anggaran yang tidak bisa beritakan ke publik dan tidak bisa disampaikan ke publik, itu adalah rahasia negara. Tetapi yang disampaikan juga oleh Effendi Simbolon, ya, sangat masuk akal juga sekali, karena dia mengatakan itu adalah diambil dari APBN, dan tentu ini juga adalah salah satu pertanggungjawaban, ya, kepada rakyat, ya, supaya juga rakyat bisa mengetahuinya. Dan lebih daripada itu, ya, karena ini adalah APBN, untuk apa lagi
anggaran itu dibahas secara tertutup. Nah, di situ terjadi perdebatan teman-teman, dan pada saat itu ya Prabowo Subianto masih menduduki ya Menhan atau Menteri Pertahanan. Nanti ketika dia dilantik menjadi presiden, bukan lagi Menteri Pertahanan dia, tetapi dia adalah seorang presiden ya, di mana pada tanggal 14 Februari kemarin dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada 3 paslon yang berkontestasi pada saat itu, yaitu paslon nomor urut 1 yaitu Anies dan Cak Imin, paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo Gibran, dan paslon nomor urut 3 yaitu Ganjar Mahfud. Tetapi di antara paslon itu, maka berdasarkan hasil relkon dari KPU, yang tertinggi itu adalah Prabowo Gibran, di mana mereka mendapatkan suara lebih besar, yaitu 58% lebih. Dan karena kalau itu adalah real dari masyarakat ya, suara yang diberikan masyarakat kepada Prabowo Gibran, maka Pilpres tahun 2024 ini hanya berlangsung selama 1 putaran ya, karena sudah melebihi, salah satu paslon melebihi ambang batas minimal 50% lebih. Nah, teman-teman, di dalam pemilu ini tentu ya banyak hal-hal yang kita dengarkan, ada dugaan-dugaan kecurangan yang tersebar di mana-mana, sehingga paslon nomor urut 3 dan nomor urut 1 itu melakukan satu tindakan supaya hak angket akan diberlakukan ya, hak angket akan diusulkan di DPR supaya hak konstitusi itu bisa dipergunakan. Nah, tujuannya adalah untuk selain membongkar dugaan-dugaan kecurangan di Pilpres tahun 2024 ini, dan juga sekaligus untuk mengevaluasi hasil pemilu tahun 2024 ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak ya, apakah sesuai dengan prosedur atau tidak, apakah ada hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak. Nah, tentu ya terjadi pro dan kontra di dalam hal ini, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju ya, walaupun itu adalah hak konstitusi yang ada di DPR, dan tentu tidak semua yang ada di DPR itu setuju dengan hal itu ya, terutama pendukung 02, yaitu ya, partai-partai yang berasal dari parpol pendukung 02, pasti mereka tidak akan setuju. Dan kita juga mengharapkan supaya ini juga bisa berjalan dengan baik, karena itu akan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemilu tahun 2024 ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Dengan adanya hak angket ini, maka sebenarnya itu adalah kesempatan bagi Prabowo Gibran untuk membuktikan bahwa suara yang mereka dapatkan adalah suara sah dari masyarakat, sehingga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan hal itu. Biarlah 01 dan 02, pendukung 01 dan 02 menggulirkan hak angket itu, dan itu juga memberikan satu keterangan kepastian kepada masyarakat bahwa pemimpin yang terpilih itu, yaitu Prabowo Gibran, nanti ketika dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, maka masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia dari semua kalangan bisa diterima ya, mereka bisa menerima pemimpin mereka, karena itu adalah suara sah dari masyarakat. Sehingga ya kita harapkan kepada kubu 02 ya tetap mendukung hal ini, karena ini juga menguntungkan bagi mereka, supaya mereka bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa kemenangan yang mereka dapatkan itu adalah kemenangan yang dari masyarakat sendiri ya, di mana mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden untuk Indonesia ini. Nah, bagaimana sikap kita selaku generasi penerus bangsa ini ya, anak-anak muda ya, kaum milenial dan juga kaum Gen Z? Maka kita tetap menjaga demokrasi yang ada di negeri ini ya, terus memantau, memberikan satu kontribusi yang baik, yaitu untuk memberikan satu keamanan, ketertiban di negara kita ini,
dan juga kita tetap mengikuti perkembangan Pilpres tahun 2024 ini, sehingga kita bisa melihat apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dilakukan, sehingga kita benar-benar menyaksikan bahwa pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang benar-benar dipilih oleh masyarakat. Nah, tentu menurut teman-teman semua berbeda pandangan. Bagaimana pandangan Anda tentang pemilu tahun 2024 ini? Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan? Menurut Anda, silakan berikan komentar Anda, sehingga itu menjadi nanti pertimbangan-pertimbangan untuk masa depan, untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.